A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya pada hari ini kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang barokah, dilancarkan rezeki, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada hari ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah makalah atau sebuah tema, di mana tema pada hari ini adalah ridho atas pilihan Allah atau ridho atas pilihan Tuhan. Segala apapun yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala enak ataupun tidak enak, baik susah ataupun senang, baik taat maupun maksiat, ini pada dasarnya kita manusia yang sudah mengenal Tuhannya, pasti dia tidak akan pernah protes, apalagi mengeluh. Tetapi bagi hamba mereka yang belum mengenal Tuhannya, pasti dia akan protes. Bahkan terkadang tidak sedikit manusia menyalahkan Tuhannya, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa mengatur. Tatkala hamba itu diberikan yang tidak enak-enak, kebanyakan manusia, kebanyakannya melakukan protes. Tetapi tatkala hamba itu diberikan yang namanya kenikmatan atau sebuah nikmat, kebanyakan manusia lupa akan Tuhannya, lupa dari mana nikmat itu datang. Itulah kebanyakan manusia yang hanya mengingat enaknya saja, tetapi tidak mau di saat dia menerima kesusahan. Itu wajar tatkala manusia itu belum mengenal Tuhannya. Tetapi jika manusia itu sudah mengenal Tuhannya, pasti manusia itu tidak akan protes. Bagi ahli zuhud atau bagi orang-orang yang sudah duduknya di ma'rifat, tidak akan pernah protes, lebih-lebih yang berkenaan dengan perkara-perkara yang sempit maupun yang susah. Tetapi dengan syarat kita tidak boleh ada satu rencana untuk melakukan hal itu. Artinya apa? Apapun yang datang, kita tidak boleh ada satu rencana atau pengakuan diri ini hamba atas perencanaan tersebut.
saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ridho Allah, ikhlaslah dengan keputusannya, ridholah dengan atas pilihan Allah, ikhlaslah dengan pilihan Allah. Bahwasanya pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi bagi hambanya menyangka hal-hal itu tidak baik tatkala menurut nafsunya itu tidak enak. Manusia ini menghadapi ada 4 hal. Yang pertama, kita dihadapkan oleh taat. Yang kedua, maksiat. Yang ketiga, bala. Yang keempat adalah nikmat. Dalam hal ini kita harus bisa mensikapinya, dan kita duduk di tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dari semua hal itu kita tidak dihukumi terhadap Allah, lebih-lebih dalam hal maksiat, karena posisi kita sudah bertajalli mutlak. Manakala kewujudan diri makhluk ini sudah tiada, dan hal ini bisa terjadi tatkala hati ini sudah di maqam musyahadah Allah, atau kondisi hamba ini sudah ma'rifatullah. Tetapi harus kita tahu, tatkala hal itu terjadi, hati kita posisi di mana? Apakah betul sudah duduk di tajalli Allah atau tidak? Itulah yang menjadi persoalan. Bisanya hal itu, bahwasanya yang bisa merasakan adalah diri sendiri masing-masing. Kita pasti akan merasa dongkol jika hati hamba tersebut masih ada campur tangannya nafsu, masih ada campur tangannya iblis atau tangan-tangan setan di dalam diri kita manusia. Karena pada dasarnya nafsu-nafsu itu pasti memilih yang enak-enak. Tidak mungkin nafsu itu memilih yang tidak enak. Pasti yang dipilihnya adalah yang enak. Contoh, saya ini menghadap sesuatu kepada orang lain, atau mengharap sesuatu kepada orang lain. Lalu saya ini melakukan berbagai macam cara agar tujuan saya ini tercapai. Tatkala posisi saya pada saat itu duduk saya masih di taholi, alias masih ada pengakuan hamba ini,
apa yang saya rasakan atau apa yang saya usahakan itu tidak berhasil, bagaimana rasanya? Dan hal ini di mata Allah tidak sesuai dengan pilihannya Allah sendiri. Pasti kita akan mengalami yang namanya rasa dongkol. Padahal di mata Allah, hal yang tidak enak itu sebetulnya menyelamatkan diri kita. Tetapi berhubung kita masih ada campur tangan nafsu, ya dianggapnya hal itu tidak enak alias susah. Sebab apa hati ini bisa dongkol? Karena pada saat itu hati kita atau hati saya belum bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya kita ini harus ridho atas pilihannya Allah, ridho atas pilihannya Tuhan, walaupun bertolak belakang dengan nafsu. Kita seharusnya ridho. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya hal ini hanya mudah dilakukan oleh ahli zuhud yang bisa melaksanakan hal itu, ridho atas pilihannya Allah. Contoh, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Padahal manusia ini tidak mau yang namanya hidup miskin. Apakah kita ini bisa menolaknya? Jawabannya pasti tidak bisa. Dulu kita mungkin pada waktu belum mengenal ajaran dinul haq, belum mengenal ajaran hakikat dan makrifat, mungkin ekonomi kita lancar-lancar saja, tidak ada yang perlu dikeluhkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi setelah mengenal ajaran tauhid ini, setelah mengenal ajaran dinul haq, hakikat dan makrifat, itu malah Allah menguji kita seolah-olah ujian itu datangnya bertubi-tubi. Itu sesungguhnya adalah rasa cinta dan kasih sayang Allah SWT. Contoh, kita ini diuji dengan kesenangan duniawiya. Karena ujian itu bukan hanya sekedar susah, tapi ujian itu datang manakala kita juga diuji tentang kesenangan duniawiya. Kita ini banyak uang, pangkat kita naik, kehormatan kita dimuliakan banyak orang,
semua orang-orang itu menghormati kita, itu juga ujian. Sebaliknya, kita diuji dengan kemiskinan, kehilangan, uang tidak punya, istri diambil orang, segala-gala kesusahan. Itu kadang-kala manusia didatangkan ujian tersebut. Tetapi kalau bisa saya bahasakan, bahwasanya jika kita menggunakan akal manusia ini, antara pilihan ujian yang enak dan tidak enak, pasti kita semuanya memilih yang enak-enak. Itu wajar, karena sifat manusia ini sifat di mana manusia ini belum mengenal Tuhannya. Tetapi kalau bisa, atau sebetulnya kita ini manusia ini sebenarnya tidak bisa menolak. Bisa-bisanya ya kita hanya menerimanya sendikodawi. Karena sesungguhnya manusia ini laksana sebuah wayang yang mana yang memerankannya adalah dalang. Kita ini hanya ngikut apa kehendak dalang. Begitu pula dengan Allah. Kita ini manusia sesungguhnya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya seperti patung. Apalagi minta yang enak-enak seperti halnya tadi ngikutin hawa nafsu. Tidak bisa. Karena pada hakikatnya manusia ini patung. Yang menyebabkan kita tidak mau yang tidak enak-enak ini adalah karena diri kita ini merasa hidup. Diri kita ini merasa yang merasakan. Tapi sesungguhnya atau hakikatnya manusia ini tidak hidup. Itulah kunci permasalahannya. Yaitu golongan ahli hijab dan golongan ahli suhud. Golongan ahli hijab memandang makhluk itu yang hidup. Golongan ahli suhud, makhluk ini memandang tidak hidup. Nah, itulah perbedaannya. Makanya ada yang menerima ridho ini dengan ikhlas, ada pula yang tidak ridho karena ahli hijab menganggap makhluk ini yang hidup. Itulah saudara-saudaraku perbedaan antara ahli hijab dan ahli suhud. Kita bisa menerima ridho Allah atas pilihannya atau tidak. Itulah yang menyebabkan, mengakibatkan sakitnya hati ini seolah-olah kita ini ingin mengatur Tuhan, alias kita tidak ridho apa pilihannya Allah. Ridholah atas pilihannya Allah. Janganlah engkau berputus asa tentang penundaan permintaanmu kepada Allah.
Janganlah engkau menganggap doamu itu tidak dikabulkan. Bisa jadi doa-doamu itu diganti oleh Allah. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak sadar. Apa yang diminta harus dikabulkan. Berarti kita ini seperti anak kecil. Kenapa saya bilang seperti anak kecil? Contoh. Tatkala anak kita ini minta sebuah coklat atau permen coklat. Karena kita sebagai orang tua mengetahui bahwasanya permen coklat itu akan merusak giginya, merusak kesehatannya, sehingga gigi itu nanti bisa rusak alias berlubang. Itu menurut kita. Tapi apa pandangan anak kecil, anak kita itu? Kita melarang itu dikira orang tuanya jahat. Dilarang itu dikira kita tidak boleh anak kecil itu memakan coklat. Nah, itulah anggapan anak-anak kita. Anggapannya anak kecil. Kita melarang dia makan coklat itu karena orang tuanya sudah mengetahui sebab dan akibat kalau makan coklat itu seperti apa. Mengakibatkan rusaknya gigi, merusakkan kesehatan. Itulah halnya seperti kita kepada Allah. Kita menginginkan enak-enak yang menurut kita enak, tapi sesungguhnya menurut Allah itu merusak diri kita. Berhubung kita tidak ngerti atau belum mengerti, akhirnya kita menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu seolah-olah jahat. Itulah manusia-manusia yang disebut masih golongan ahli hijab. Tetapi bagi ahli suhud sudah tidak melihat itu. Allah itu berarti kalau memang Allah tidak menghendaki atau tidak meridhoi apa yang saya lakukan, ya artinya itu terbaik dari Allah untuk kita. Nah, kita harus menyadari itu. Sebetulnya hidup ini kan yang mengatur adalah Allah. Saya yakin dan percaya kita semuanya manusia setuju dan sudah tahu semuanya. Tetapi kenapa manusia ini kok ikut ngatur-ngatur? Ngatur hidupnya sesuai keinginannya. Keinginan nafsu kita ini. Itu lo ngapain? Seharusnya tidak perlu. Katanya kita percaya bahwa Allah yang mengatur. Tapi kok kita ikut ngatur-ngatur, itu ngapain? Itu permasalahannya. Dalam hal ini kalau bukan ahli suhud ya tidak bisa. Janganlah engkau berputus asa atas ketetapannya Allah. Bahwasanya Allah ini sudah menjamin baik rezeki kita, baik jodoh kita, maut kita, itu sudah dijamin sebetulnya. Karena kita ini sebagai wayang, dan wayang itu kita mati. Artinya apa? Jika Allah sudah menghendaki bahwa hambanya ini manusia ini hidup,
diadakan. Artinya Allah itu sudah menjamin, sudah bertanggung jawab. Tapi kebanyakan manusia ini masih takut kelaparan. Seolah-olah menganggap Allah itu tidak bertanggung jawab, membiarkan hambanya kelaparan. Itu kan pikiran kita. Seperti halnya anak kecil tadi yang saya ceritakan. Anak itu sudah dijamin orang tuanya, sudah disiapkan makan, apapun keperluannya pun sudah disiapkan. Tetapi karena akalnya anak ini belum sampai, keimanan kita ini belum dinaikkan, hakikat sampai dengan makrifat, ya seperti anak kecil itu tadi. Walaupun sudah dijamin, walaupun sudah disiapkan orang tuanya, tetapi kita tidak percaya. Itu permasalahannya. Bahwasanya kehidupan ini sudah diatur oleh Tuhan. Gimana kita mau bisa dikatakan orang yang bertakwa? Gimana kita bisa dikatakan orang-orang yang berbudi luhur? Berbudi luhur seperti apa? Bertakwa seperti apa? Tatkala takwanya itu jika datang enak baru takwa. Tapi jika didatangkan yang tidak enak atau susah atau kesulitan, kita tidak mau menerima alias tidak itu. Itu artinya belum takwa. Artinya kita ini belum bisa menjadi manusia berbudi luhur. Itulah saudara-saudaraku, hal ini kita saling mengingatkan. Bukan berarti kita ini lebih baik, tidak. Karena pelajaran kerohanian ini bagi orang-orang yang mau menerima saja, tidak ada paksaan. Siapa yang mau selamat dunia akhirat, ya silakan. Tapi bagi yang tidak mau selamat dunia akhirat, yo silakan. Tidak ada paksaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, menyiarkan ajaran hakikat dan ma'rifat, ajaran dinul haq ini, hakikatnya tidak pernah memaksakan umat-umatnya. Kenapa sih ajaran tauhid atau kerohanian ini kita sampaikan? Ya, supaya hati saya dan hati panjenengan itu dalam kedamaian atau bisa ma'rifatullah, atau bisa mengalami ketenangan. Tidak ada yang namanya saling berkelahi, tidak ada yang namanya saling menyalahkan antar saudara, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada. Itulah gunanya kerohanian seperti ini kita bangkitkan lagi, karena mengingat sudah akhir zaman. Tetapi ya kita kembalikan lagi bahwa manusia ini pasti maunya yang enak-enak saja. Ada pelajaran seperti ini, ya kebanyakan manusia diabaikan. Untuk itu saudara-saudaraku yang ingin selamat dunia akhirat, mari kita tingkatkan iman kita sampai dengan ma'rifatullah, supaya hati kita bisa tenang dan bisa damai, baik di dalam alam dunia maupun di dalam alam akhirat. Iman kita jangan hanya duduk di syariat-syariat saja, tapi tingkatkanlah iman kita sampai dengan hakikat serta makrifat.
iman, Islam, ihsan. Itu harus ditingkatkan. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan menjadikan sebuah masukan rohani kita, masukan keimanan kita, agar supaya menjadi jauh lebih baik lagi. Karena pada dasarnya manusia ini ada dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Jasmani ini kembali ke dalam tanah, dan rohani kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dari yang Maha Suci, ya harus kembali kepada Sang Maha Suci. Harus kembali dalam keadaan fitrah atau bersih. Nah, tugasnya roh apa? Tugasnya roh tatkala kita masih hidup di dunia ini adalah kita ini hanya mengingat saja, berzikir saja. Tidak disuruh kita itu untuk mencari pangkat, mencari kekayaan, dan lain-lain sebagainya, tidak. Tetapi hanya untuk mengingat saja, mengingat Sang Maha Pencipta, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya hati kita supaya bisa ridho atas kehendak Allah. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini kesimpulannya adalah ridholah apa yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya ridho? Kita harus tingkatkan iman kita, hakikat sampai dengan makrifat, menjadi golongan ahli syuhud, supaya kita bisa betul-betul ridho, bisa betul-betul ikhlas terhadap apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan panjenengan semuanya bisa melakukan, bisa syuhud, bisa ma'rifatullah. Untuk itu saudara-saudaraku, jika tadi di depan ada kata-kata yang kurang enak atau tidak berkenan, yang sekiranya dianggap salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.